Oke, baik. Perkenalkan, saya Sabrina Malida dengan NIM 1922311138. Di sini saya akan menjelaskan terkait literatur review dari beberapa jurnal yang membahas terkait metode food recall, yang mana salah satunya adalah 24-hour diet recall. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita perlu tahu nih, apa itu metode 24-hour diet recall. Di mana metode ini merupakan salah satu teknik penilaian asupan makanan yang mana bertujuan untuk memperoleh data konsumsi pangan dalam 24 jam terakhir pada satu individu. Nah, metode ini dilakukan melalui wawancara secara langsung maupun daring. Kemudian untuk ketepatan data pada metode ini ditingkatkan melalui penggunaan alat bantu visual, bisa berupa food model, serta informasi tambahan mengenai cara pengolahan, kemudian kebiasaan konsumsi, di mana apakah konsumsi pada satu hari tersebut itu menggambarkan konsumsi individu pada keseharian sebelum-sebelumnya. Dan kemudian di mana makanan tersebut dikonsumsi, apakah merupakan makanan rumahan atau makanan dari luar. Nah, selanjutnya bagaimana penggunaan dari metode 24-hour diet recall ini? Yaitu yang pertama, metode ini banyak digunakan dalam survei gizi berskala besar karena dianggap praktis, cepat, dan tidak membebani responden. Di mana hal tersebut sejalan dengan analisis yang saya dapatkan, di mana 24-hour diet recall ini dianggap memiliki proses pengumpulan data yang terstandar, kemudian juga memiliki cakupan populasi usia yang luas, yaitu dari anak-anak hingga lansia, kemudian memiliki tingkat akurasi yang memadai meskipun dilakukan dalam sampel yang besar. Nah, metode ini juga memiliki variasi, yaitu namanya progressive recall, yang mana recall yang dilakukan itu dilakukan beberapa kali dalam satu hari agar mengurangi dari bias ingatan individu. Kemudian salah satu platform dari metode 24-hour diet recall ini yaitu Intake24, yang mana jelas merupakan salah satu dari sistem 24-hour recall yang berbasis daring yang dirancang untuk menilai konsumsi dari makanan individu. Kemudian membahas terkait kelebihan dari metode 24-hour diet recall ini, yaitu yang pertama, metode ini dijadikan standar dalam survei gizi. Sesuai dengan saya yang jelaskan tadi, metode ini dianggap memiliki gambaran asupan gizi populasi secara tepat dan sistematis. Kemudian metode ini juga dianggap praktis dan relatif cepat karena dilakukan rata-rata hanya 15-24 menit saja, sehingga dianggap tidak terlalu membebani responden. Kemudian untuk cakupan usianya juga cukup luas, itu dapat digunakan untuk kelompok umur anak-anak hingga lansia, namun dengan beberapa penyesuaian. Kemudian metode ini juga fleksibel, selain itu juga memiliki validasi yang cukup baik, di mana banyak platform dari 24-hour diet recall ini memiliki validasi dengan biomarker sehingga datanya cukup reliable. Contohnya pada platform ASA24, Intake24, dan MyFood24. Kemudian metode ini juga bebas biaya lisensi untuk beberapa platform. Kemudian metode ini juga bisa mencatat dari detail tambahan, contohnya pada metode masak, jenis merek, resep, bahkan suplemen makanan yang dikonsumsi oleh individu. Kemudian setelah membahas kelebihan tadi, tentu metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, yaitu bias ingatan atau recall bias, di mana recall bias ini akurasi yang dapat didapatkan dari output atau hasil metode ini bergantung pada daya ingat responden, di mana anak-anak dan lansia memiliki merupakan kelompok yang lebih rentan terhadap detail makanan, sehingga dianggap tidak ataupun kurang dalam masuk dalam kekurangan metode ini. Kemudian yaitu under atau over reporting, di mana ada kecenderungan dari responden melupakan makanan ringan atau melaporkan porsi yang lebih kecil atau lebih besar dari yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan teknis pada beberapa platform. Contohnya ada beberapa alat yang hanya bisa digunakan online, misalnya ASA24, sehingga menyulitkan responden di daerah tanpa akses internet. Kemudian metode ini juga kurang mewakili dari pola makan harian karena hanya dilakukan dalam satu hari, yang mana tidak merepresentasikan dari konsumsi pangan individu itu dalam kesehariannya. Kemudian juga memiliki kekurangan, itu beberapa bahan makanan sulit ditemukan dalam database. Nah, untuk cara mengolah dan menganalisis data dari metode 24-hour diet recall ini adalah yang pertama, tentu saja data didapat dari wawancara recall, di mana data tersebut meliputi jenis makanan atau minuman, jumlah, waktu konsumsi yang dicatat secara rinci. Kemudian makan dianalisis menggunakan tools, yaitu daftar bahan makanan atau DBM, atau food composition table atau FCT. Nah, selanjutnya bahan makanan diubah dalam URT lalu dikonversi menjadi gram. Kemudian data yang didapatkan dihitung kandungan zat gizinya menggunakan TKPI atau tabel konsumsi pangan Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk menganalisis data konsumsi bisa dilakukan secara deskriptif, yaitu menyajikan rata-rata, median, standar deviasi, minimal maksimum, dan persentase asupan zat gizi responden. Kemudian juga beberapa perbandingan dengan AKG, contohnya dengan 77% dari AKG yang seharusnya. Kemudian reliability dan validity dari data jika data tersebut berupa penelitian. Kemudian juga cross tab atau chi-square. Kemudian selanjutnya adalah penyajian dari data konsumsi, yang mana bisa disajikan dengan tabel, grafik atau diagram, teks naratif, yang mana akan menjelaskan contohnya, yaitu sebagian besar responden memiliki asupan energi di bawah 80% AKG, yang mana hal tersebut menunjukkan kecenderungan dari defisit energi. Kemudian juga bisa disajikan dengan analisis lebih lanjut jika penelitian dilakukan intervensi. Kemudian validitas dan reliabilitas dari metode tersebut, yaitu validitasnya yang pertama, jika dibandingkan dengan gold standar, 24-hour diet recall ini cenderung mengalami underreporting sebesar 20-33%. Kemudian jika dibandingkan dengan food frequency questionnaire atau FFQ, untuk variasi
harian, FFQ ini lebih akurat, namun FFQ sendiri lebih unggul untuk pola yang jangka panjang. Kemudian metode ini juga lebih praktis dibandingkan food diary atau weight record, namun kurang akurat dalam estimasi porsi. Kemudian untuk validitasnya, bias utamanya yaitu recall bias, omission error, dan portion size error, yang mana dapat diminimalkan dengan multiple pass method dan foto porsi makanan. Kemudian untuk reliabilitasnya, jika dilakukan uji tes dan retest, metode ini menunjukkan konsistensi lebih tinggi bila recall dilakukan berulang. Kemudian satu kali recall tidak reliable untuk individu, namun jika dilakukan di atas atau sama dengan 2 sampai 3 kali recall, maka yang dilakukan pada hari yang non berturut-turut maka dapat meningkatkan reliability dari populasi. Kemudian progressive recall ini lebih akurat dilakukan dalam jumlah makanan, tetapi responden biasanya lebih nyaman dengan metode 24 hour recall ini karena hanya satu kali dilakukan wawancara sehingga dianggap tidak merepotkan dari responden tersebut. Kemudian ada beberapa potensi bias dan penanganan dari metode 24 hour recall ini, yaitu yang pertama recall bias atau kesalahan ingatan, di mana responden biasanya kesulitan mengingat makanan atau minuman yang dikonsumsi sehari sebelumnya, terutama pada detail kecil atau snack. Nah, untuk penanganannya bisa dilakukan dengan memperpendek interval recall, yaitu dengan metode progressive recall tadi, yaitu pencatatan beberapa kali dan 24 jam, misalnya setelah sarapan, makan siang, dan makan malam. Kemudian juga under atau over reporting, yang mana dapat ditangani dengan penerapan multiple pass method, yaitu teknik wawancara berulang sama seperti progressive recall tadi, yang dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu listing makanan dan juga mengecek keterbatasan makanan serta mengecek ulang agar mengurangi bias, yaitu makanan yang terlewat. Kemudian kesalahan estimasi porsi, yang mana hal tersebut bisa ditangani dengan menggunakan alat bantu visual, bisa berupa foto porsi makanan, food model, URT atau household wizard, yang bisa berupa sendok, gelas atau piring, yang dapat membantu memperkecil kesalahan estimasi ukuran porsi. Kemudian bias yang keempat yaitu bias sosial atau social desirability bias, yaitu dapat ditanggulangi dengan triangulasi dengan metode lain, yaitu dapat mengkombinasikan recall ini dengan metode lain seperti food diary atau biomarker, misalnya DLW untuk energi, yang dapat membantu menilai dan mengurangi bias. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.